Bu Margi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Nah, Sehat, Bu Titin? alhamdulillah sehat Bu Margi. Hmm, Alhamdulillah. Baik-baik ya, Bu. Kabarnya ya, Bu? alhamdulillah sih Bu. Bu Margi mohon maaf, apakah Ibu punya waktu? Ada hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Oh iya, Bu Titin, insya Allah saya ada waktu, Bu. Kayaknya memang Bu Titin agak termenung ya, Bu. Mungkin ada permasalahan, Bu, atau mungkin apa nih yang mau diomongin ke saya? Atau butuh berapa menit, Bu? Saya ini ada masalah, Bu. Di sini kan saya selaku kepala sekolah baru, Bu, dari per Maret kemarin. Ada hal yang mengganjal di hati tentang ini loh, Bu, motivasi guru dalam mengerjakan PMM di sekolah baru saya ini kok masih sangat rendah. Saya ingin membicarakan ini dengan Ibu. Bisakah Ibu memberi waktu saya 15 menit, Bu? Baik, Ibu. Berarti Ibu ngobrol dengan saya bertujuan untuk eh, membicarakan terkait motivasi guru yang mengerjakan PMM itu sangat rendah ya, Bu, di sekolah baru, begitu, Bu? Iya, saya ingin mencari solusi bagaimana agar motivasi yang rendah ini nantinya bisa meningkat seperti itu, Bu, dalam pengerjaan aksi nyata di PMM. Seperti itu, Ibu. Baik, berarti ini Ibu nanti 15 menit saya berikan waktu untuk Ibu untuk kita ngobrol terkait dengan bagaimana memberikan solusi Bapak Ibu guru kok begitu rendah ya Bu ya mengerjakan PMM, begitu motivasinya rendah begitu nggih Bu nggih. Iya. Baik Ibu, kita hanya memiliki waktu pendek nih. Ya, Tadi Bu. tujuan sudah. Kemudian indikatornya kenapa Ibu bisa menyampaikan kalau Ibu di sekolah baru itu motivasi guru pengerjakan PMM itu sangat rendah. Indikatornya apa ya, Bu? Karena begini Bu, saya itu ketika datang di sekolah yang baru ini, ada guru yang sama sekali belum pernah melakukan aksi nyata di PMM satu topik pun. Terus paling banyak itu hanya 2 topik seperti itu. Ini kan berbeda sekali dengan ketika saya di sekolah lama. Di sekolah lama itu sudah ada yang 14, 15, 17, bahkan yang paling rendah itu hanya 3 topik. Terus yang kedua itu saya melihat guru itu seperti tidak tertarik seperti itu Bu dengan aplikasi PMM. Terus yang berikutnya guru itu kadang yang memang sudah bisa, tetapi mengapa mereka tidak lanjut karena kesulitan. Kesulitan dalam mengakses PMM mungkin karena kuotanya, mungkin juga karena dalam menjawab latihan pemahamannya, terus juga mereka itu ada guru yang sudah pernah aksi nyata tetapi karena merasa sendiri di sekolah hanya dia saja sehingga dia mau lanjut ke topik berikutnya, dia merasa tidak ada komunitas yang mengajak dia untuk bersama-sama belajar membahas tentang PMM. Seperti itu Ibu indikasi yang saya tangkap. Oh, baik Ibu. Kalau tidak saya salah mendengarkan ya Bu, indikator ataupun indikasi yang terkait dengan rendahnya motivasi guru mengerjakan PMM itu tadi ada 4 ya Bu. Yang pertama Ya. itu guru merasa PMM tidak penting sehingga sama sekali belum mengerjakan ya Bu. Dan yang kedua, guru merasa tidak tertarik. Yang ketiga itu guru merasa kesulitan karena mungkin internet, kuota dan lain sebagainya. Yang keempat, merasa sendiri tidak ada yang tidak memiliki komunitas seperti itu, Ibu. Nah, menurut Bu Titin, guru yang motivasinya tinggi itu seperti apa sih, Bu? Guru yang motivasinya tinggi itu seperti apa? Guru yang motivasinya tinggi itu kan harusnya dia itu bisa ini loh Bu, merasa sadar sendiri
untuk bahwa PMM itu tuh penting sehingga dia itu mau mengerjakannya, mau melakukannya dengan penuh kesadaran diri sehingga ada progresnya, ada perkembangannya. Tidak 6 bulan kok tidak nambah-nambah. Mereka kemarin nambah hanya 1, itu pun ketika dibutuhkan untuk laporan kinerja seperti itu, Bu. Begitu. Berarti kesadaran diri sendiri ya, Bu, Iya. menurut Bu Titin. Nah, tadi kalau ngomongin motivasi itu tinggi di guru-guru ataupun Bapak Ibu guru ya, Bu, terkait dengan, pengelolaan PMN atau pengerjaan PMM itu menurut Bu Titin seperti itu. Nah, menurut Bu Titin, itu Bu Titin di skala berapa sih, di level berapa Ibu Titin sudah membantu Bapak Ibu guru terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh Bu Titin seperti itu? Ya, ini kan karena saya baru 3 bulan ya Bu, kemarin dengan adanya kegiatan pengisian kinerja, saya sudah berusaha untuk memotivasi agar mereka di sela-sela kegiatan setelah KBM mengerjakan, ini mereka meningkat, ada mengerjakannya satu-satu setiap guru tambah, tapi itu pun masih jauh dari, motivasi tinggi sehingga kalau diskalakan itu baru 5 atau 6 Bu, menurut saya. Oke, berarti Bu Titin merasa masih di skala ataupun level angka 5 atau 6 karena Iya. kesibukan Bu Titin ya, Bu, ya? Betul begitu, Bu? Iya, karena mereka itu baru menambahnya 1 topik, belum yang Oke, 1 maksimal topik ya, seperti Bu, itu. 1 topik, nggih. Mhm. Baik, Ibu, karena, masih di level 5 ataupun 6, nah, Bu Titin ingin mencapai sampai skala berapa sih targetnya atau tujuan Bu Titin? Ya, saya selaku kepala sekolah di situ pingin melihat guru-guru itu aktif dalam aksi Mhm, nyata, dalam membuka video di topik PMM itu saya pinginnya itu mereka bisa sampai di skala, 8 bagi yang guru tadinya di skala mhm. 5 ataupun tadi gurunya yang bisa di skala 6 itu bisa sampai skala 9 ataupun 10, ada peningkatan seperti itu. Baik, luar biasa sekali ini capaian yang ingin Bu Titin, gapai ya. Dari 5 yang kurang aktif ingin menjadi sampai ke 8 kalau tidak saya salah tangkap. Kemudian dari yang level 6 pengen menjadi ke 9 ataupun 10. Nah, Bu Titin tentunya terkait dengan indikasi tadi, kemudian bagaimana Bu Titin ingin meningkatkan menjadi level ke maksimal 9 ataupun 10, tentu Bu Titin punya rencana aksi nih Bu, untuk mencapai sampai skala 10. Monggo Bu Titin. Ya, rencana aksi saya begini Bu, dari untuk yang mereka yang belum paham ya Bu, belum paham, pentingnya PMM di sini saya akan memahamkan mereka, menjelaskan bahwa konten topik PMM itu sangat penting, karena di dalamnya itu memuat tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka. Sedangkan sekarang kan kurikulum merdeka itu sudah menjadi kurikulum nasional, dengan belajar melalui daring, membuka video yang ada di PMM, saya rasa itu menjadi hal penting agar mereka semakin paham dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Terus bagi guru yang merasa belum tertarik dengan fitur PMN, di situ saya akan memahamkan mereka bahwa fitur-fitur PMM itu luar biasa. Ada video di situ, terus di situ juga ada berbagi aksi, di situ juga ada video inspirasi, terus di situ juga dengan mengetahui itu kan nanti keterampilan IT kita juga akan meningkat dan itu kan menarik buat guru tersebut. Terus bagi guru yang merasa dia kesulitan kuota, mungkin solusi saya di sekolah selama ini di sekolah saya sudah ada sih Bu, kuota internet. Nanti akan saya tambah kekuatan dayanya dalam menangkap dan itu juga bagi guru yang mengalami kesulitan pemahaman materi ataupun dalam mengerjakan soal pemahaman di topik itu kan bisa dibantu dengan menyediakan PDF materi atau memutar video ulang dalam menjawab soal-soalnya. Terus lagi masih sih Bu, untuk guru tadi yang dia merasa sendiri di sekolah tidak ada teman, saya akan menyediakan
komunitas belajar, Bu. Di mana di komunitas itu nanti kita akan secara terstruktur, terorganisasi baik membahas diskusi tentang pengerjaan PMM. Andaikan kok secara terstruktur sulit tercapai karena kesibukan, kita akan membahas setelah jam KBM dengan diskusi di ruang guru. Seperti itu Ibu aksi yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya Bu Titin atas aksinya atau mungkin perencanaan Bu Titin itu luar biasa, keren Bu. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu. Kalau saya tidak salah tangkap ya Bu, tadi yang pertama itu kan memberikan penjelasan, pemahaman terkait pentingnya konten di topik PMM ya Bu ya. Iya. Bagaimana biar bisa mendukung pelaksanaan kurikulum ya Bu. Kurikulum Merdeka tentunya ya Bu. Kemudian yang kedua, fitur di PMM itu sangat menarik. Begitu ya kan Bu. Kemudian yang ketiga, internet di sekolah akan diberdayakan karena memang sudah ada internet, betul ya Bu. Kemudian Iya. yang keempat, membuat komunitas belajar. Nah, tetapi gini Bu, tadi saya dengar Ibu kan sibuk sekali. Mungkin ada rencana aksi lainnya terkait dengan kesibukan Ibu itu. Bagaimana Bu? Ya, ya benar sih Bu, sekarang saya sedang mengikuti program kegiatan yang lumayan Bu. Mungkin saya nanti aksinya akan saya tambahi, saya akan mendelegasikan seorang guru Bu. Di situ agar mereka itu memantau kegiatan guru-guru dalam mengerjakan aksi nyata di PMM atau membuka fitur yang lainnya. Di situ akan pendelegasian terhadap guru. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu. Nah, tentu gini ya Bu, rencana aksi sudah bagus yang sudah dibuat oleh Bu Titin. Nah, ketika rencana aksi itu sudah dibuat bagus, tentu Ibu akan membuat skala prioritas mungkin ya Bu ya. Nah, Iya ya. skala prioritas apa dulu ini Ibu yang ingin dilaksanakan? Skala prioritas ataupun komitmen ya Bu yang akan saya lakukan di sini ya Bu ya. Komitmen yang akan saya lakukan di situ satu, saya akan dengan sungguh-sungguh Bu nantinya dalam melaksanakan aksi tersebut. Eee, yang kedua, saya akan membuat jadwal Bu secara terstruktur. IHT-nya akan dilaksanakan misalnya 2 minggu sekali, IHT dilaksanakan setiap hari Sabtu ataupun setiap hari Jumat. Terus juga saya akan membuat kegiatan setelah jam KBM, jam 12 sampai jam 2 itu kita mengadakan diskusi untuk membahas tentang, bagaimana kita mengakses, mengerjakan fitur-fitur PMM. Terus di situ tadi saya juga akan ini lebih memanajemen waktu dengan baik, membuat skala prioritas yang baik, bahwa yang utama di sekolah kita itu harus aktif dalam mengerjakan PMM. Untuk tugas-tugas sampingan yang lainnya bisa tetap dikerjakan, tetapi skala prioritasnya untuk bulan ini adalah mengerjakan PMM. Dan saya juga selain tadi Bu mendelegasikan ke guru, saya juga akan membuat link Bu, sehingga ada kesadaran masing-masing guru, oh saya sudah sampai di topik 1, link 1 pada tahap melihat video, saya sampai di topik 2 sudah sampai tahap di seperti itu, akan saya buat link sehingga terpantau. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Titin ya terkait dengan komitmennya. Nah, terkait dengan komitmen kemudian skala prioritas mana yang akan dilaksanakan itu ternyata Bu Titin sudah membuat dengan luar biasa ya Bu. Nah, mungkin dari skala-skala itu yang paling dekat dalam minggu ini Bu, yang akan dikerjakan dulu yang mana nih Bu? Yang paling dekat akan saya laksanakan ini Bu, saya karena ini masih murid belum masuk ya Bu, saya akan, mengadakan IHT Bu, segera. Karena dengan IHT nanti di situ waktunya kan panjang ya Bu, dari pemaparan materi sampai nanti bisa menghasilkan karya. Yang paling dekat saya akan langsung mengadakan IHT diseminasi pengerjaan fitur PMM, seperti itu Ibu.
Baik, luar biasa nih Bu Titin. Kalau boleh saya menyampaikan terkait dengan apa yang saya tangkap dengan komitmennya Bu Titin ya Bu. Tadi yang pertama itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya Bu ya, agar aksi rencana tadi itu bisa berhasil secara maksimal. Kemudian membuat jadwal IHT secara terstruktur ya Bu, betul nggih? Iya, iya. Kemudian menjadikan rekan guru atau mendelegasikan sebagai pemantau karena kesibukan dengan titik, nggih, betul nggih. Kemudian yang keempat tentu membuat link untuk mengetahui progresnya sampai sejauh mana. Nah, begitu. Dan satu lagi tadi tambahan ketika eh, yang paling dekat, prioritas yang paling dekat tadi kalau tidak salah akan membuat atau menjadwalkan IHT. Begitu, Bu? Iya, benar sekali Bu Margi, itu komitmen yang akan saya lakukan. Iya, mudah-mudahan nanti tercapai ya, Bu, ya. Baik, Bu, karena ini kita waktunya terbatas ya, Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, Ibu? Sementara sudah cukup Bu Margi, saya sudah merasa lega apa yang ada di hati saya, permasalahan saya, itu sudah saya sampaikan ke Bu Margi dan saya sepertinya mau segera untuk melakukan aksi ini Bu, sangat semangat ini Bu. Mhm. Iya, udah terlihat dengan wajahnya yang sudah berseri-seri ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membuat berkah buat kita, ada manfaatnya, Bu Titin juga tersolusikan, saya juga ya bisa membantu Bu Titin seperti ini dan mudah-mudahan saya ingin dengar besok kita ketemu kembali ya Bu Titin. Iya Bu Ketemu Margi, kembali terima setelah kasih sekali Bu Margi setelah yang sudah begitu nanti ketemu dengan Bapak Ibu guru ataupun sudah mengadakan IHT, kita ketemu kembali bagaimana sejauh mana progresnya. Begitu ya Bu, kita ketemu kembali ya Bu. Ya, iya, ya. terima kasih Baik, Bu Margi sudah baik. memberikan waktu, kepada saya sekarang merasa lega. Alhamdulillah. Baik Bu Titin, karena kita waktunya sudah habis, kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah dan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ini tidak ada sampai 30 menit ya Bu, karena apa namanya, ini kita langsung ke refleksi Ya, dulu. refleksi ya. Apa nggak apa-apa? Refleksinya kemarin kan sudah kita share Google Doc. Ini Oh, langsung kita bacakan saja ya Bu ya. baik, baik, baik Bu Titin, kita langsung refleksi saja ya Bu terkait Iya, dengan apa yang sudah kita lakukan tadi terkait dengan coaching tadi ya Bu. Walaupun waktunya terbatas dan terburu-buru, ini eh, Ibu Margi nanti refleksi sebagai coach ya? coach Saya ya, se saya refleksi Oke, sebagai coach dan baik Ibu Ibu Margi. sebagai saya juga cepat-cepat saja ya Bu, enggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan Iya, saya nggak apa-apa lah Bu, nggak ada 30 menit, saya hanya 15 menit ya Bu. yang Atau tadi coaching-nya ada, yang kegiatan coaching ada 15 menit, ini refleksinya tadi saya juga yang tadi saya singkat punya saya kok. Jadi kalau di total punya saya tidak 30, nggak apa-apa Bu. Yang penting yang coaching-nya udah. coachingnya. Baik, Iya. saya sampaikan refleksi saya Bu. Tadi sudah menulis sambil menulis Bu, jadi Oh saya iya. baik. Hasil refleksi saya terkait dengan coach tadi ya Bu. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah manajemen waktunya, coach dan coachee. Alhamdulillah, walaupun terbatas kita sudah mencapai 15 menit, Ibu. Iya. Jadi coaching sudah melaksanakan alur tirta juga. Kemudian coach memberi pertanyaan berbobot sehingga membantu coachee menyampaikan permasalahan secara runtut. Tadi Bu Titin sudah menyampaikannya secara runtut. Kemudian coachee juga sudah terbuka dalam menyampaikan permasalahannya dan bisa berkolaborasi dengan baik. Coach memberikan empati dan sebagai pendengar yang baik juga dan membantu coachee menemukan solusinya sendiri dalam meningkatkan motivasi guru dalam mengerjakan aksi nyata PMM. Refleksi yang kedua, yang masih perlu diperbaiki ataupun perlu ditingkatkan, yang pertama adalah konsentrasi atau fokus coach dalam mendengarkan, karena keterampilan mendengarkan itu penting ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, D menggali permasalahan dan potensi coachee.
menjaga kehadiran penuh. Jadi fokus begitu. Kemudian refleksi yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presis atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama, sebelum melakukan coaching tentu saya menyediakan waktu untuk Bu Titin ya Bu, memberikan waktu sepenuhnya untuk membantu coaching. Kemudian dengan sepenuh hati saya akan fokus dan konsentrasi terhadap pelayanan coaching dan berkomitmen penuh akan melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Kemudian saat coaching berlangsung, saya berempati dan fokus mendengarkan Bu Titin, keluhan Bu Titin, berkonsentrasi. Kemudian memberikan suasana nyaman kepada coaching. Nah, menuntun coaching dengan pertanyaan berbobot, beralurkan tirta. Kemudian juga memberikan suasana yang nyaman, gestur tubuh, dan mimik wajah yang ramah. Kemudian refleksi yang keempat yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang pertama, saya akan selalu belajar dan meliterasi diri tentang coaching yang sesuai dengan alur tirta, baik dengan guru-guru penggerak yang lebih dulu maupun melalui media sosial dan buku literasi lainnya. Begitu Bu Titin refleksi Ya, dari ya. saya, dan monggo Bu Titin bisa menyampaikan umpan balik terkait sebagai coach. Terima kasih Oke. Ibu. Ya, terima kasih Bu Margi. Di sini saya selaku coachee, saya akan menyampaikan umpan balik saya. Tadi setelah kita mengadakan coaching, yang pertama saya merasa sangat nyaman, di mana tadi saya selaku coachee dan Bu Margi selaku coach. Bu Margi itu bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga permasalahan yang menjadi tantangan pada diri saya itu tadi bisa saya sampaikan dengan leluasa. Saya merasa plong, lega, terus permasalahan itu yang saya sampaikan itu juga secara sistematis tadi sudah ada solusi yang saya sendiri buat, sehingga saya merasa kok, oh ternyata saya punya masalah, tetapi di dalam diri saya juga punya konstruksi untuk langkah-langkah mengatasinya. Di sini saya sangat nyaman dilakukan coaching dengan Bu Margi. Yang kedua, saya di sini merasa sangat dihargai oleh Bu Margi. Saya selaku coach, Bu Margi selaku coach, tapi Bu Margi tidak menjudge saya, Bu Margi tidak melabeli saya, Bu Margi tidak langsung memberikan, oh ini solusinya harus ini, harus, tapi solusi itu benar-benar dari pemikiran saya, dari keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi saya di sini sebagai mitra, merasa sangat dihargai, senang sekali Bu Margi. Yang berikutnya, yang ketiga itu saya juga merasa diperhatikan secara penuh dari awal mengidentifikasi masalah saya, dari saya menyampaikan aksi saya dan komitmen saya, Bu Margi itu secara kehadiran penuh itu bisa menangkap apa yang saya sampaikan sehingga solusinya itu tetap dapat fokus teratasi. Seperti itu Ibu, umpan balik dari saya selaku coachee dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Titin atas umpan baliknya yang diberikan kepada saya selaku coach ya Bu. Baik Ibu, karena waktunya terbatas dan sudah pada masuk ke board utama, kita Ya, akhiri ya Bu ya, untuk ini saat Bu ini. Margi jadinya 18 tambah 5 menit sudah cukup lah Bu, 23 menit sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bisa Bu kita Titin. Di akhiri. sini saya hanya sedikit, nggak ada, hanya beberapa menit. Nggak apa-apa. Terima Saya kasih Bu Titin. iya, sama-sama Bu Margi, Lanjut. saya juga terima Assalamualaikum kasih sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berhenti rekamannya ya Bu. Stop recording ya ini. Stop ya, kemudian berhenti merekam ya Bu. Betul.